Ya, Miss. Oke, bentar. Hmm. Materinya udah terima ya? Udah. Oke. Oh iya, Miss. Aku baru Mm-mm. sadar. Aku kira kan, aku kira kita tetap sampai Rabu, Kamis gitu. Rupanya aku baru baca ulang tadi Senin. Oh, kamu mintanya hari apa? Hari biasa kita kan biasanya Rabu, Kamis Heeh. gitu. Terus aku baru baca lagi jadwalnya yang Miss kasih Senin sama Kamis ya. Oh, sebentar. Kamu mintanya Rabu. kapan sih? Senin dan Rabu. Bentar ya. Coba aku cek dulu bentar. Oke, oke. Hari apa tadi? Rabu. Sama Kamis. Rabu. Rabu jam? Jam Rabu, 8.40. Rabu kan udah confirm. Kamis ya. Satu lagi Kamis Iya, jam. 8.40. Sebenarnya aku nggak masalah sih Senin. Cuman kaget aja tadi. Kaget kenapa? Karena aku kan awalnya mintanya sama seperti sebelumnya. Oh iya ya. Jadwalnya. Oh iya, Terus kenapa Miss, jadi Senin? Sebelumnya iya emang nggak apa-apa. Senin ya, sebentar. Enggak. Oh iya, salah ya. Sebelumnya hari Rabu dan kok hilang? Bentar. Sebelum itu hari Rabu dan hari apa ya sih? Kamis. Kamis ya. Malika, sebentar. Oh, mungkin kamu pernah di hari Senin ya waktu itu ya? Iya. Kayaknya waktu itu melihatnya ke situ. Coba ya udah nih aku masih bisa rubah. Yang hari apa tadi? Kamis. Kalau jam 8-nya udah keisi ya. Kalau jam 21.40 mau nggak? Oh nggak apa-apa Miss, hari Senin aja nggak apa-apa. Oh, hari Senin aja nggak apa-apa. Iya. Jam 20.40 ya. Oke. Oke, kalau gitu. Aku nggak ngeh, tapi kamu juga nggak ngomong sih, jadi aku nggak Iya. lihat. Aku iya iya. Iya, aku ngelihat dari catatan aku tuh kamu kalau nggak salah pernah soalnya waktu hari Kamis yang ke minggu minggu kedua apa minggu pertama itu kamu sempat nggak ikut kan? Iya. Ya, ya, terus kamu pindah ke hari Senin. Nah, aku pikir kamu Mm, jadwalnya tuh hari Senin, lupa. nggak Oke, apa-apa. ya. Jadi ini materinya hari ini tentang irregular dan regular verbs ya. Iya. Jadi irregular ya. Kalau irregular verb itu ya pada dasarnya dalam bahasa Inggris kita akan menemukan dua jenis verb ya atau kata kerja yaitu regular verb dan irregular verb ya. Jadi irregular verb ini nanti akan bisa menambah kosakata dari Kak Malika sendiri ya.
Nah, irregular verb itu adalah sebuah kata kerja yang ditandai oleh bentuk past tense dan past participle tidak konsisten. Jadi past tense itu adalah bentuk kedua, sementara past participle itu bentuk ketiga. Jadi bentuk kedua dan bentuk ketiganya itu tidak sama ya, atau kita bilangnya itu tidak konsisten. Nah, kata kerja bentuk kedua dan ketiganya ini tidak berubah ya. Misalnya tidak menggunakan tambahan id atau d ya. Seperti blow, blue, dan blown. Blown ya. Nah, kalau irregular verb itu adalah jenis kata kerja yang mengalami perubahan ya secara tidak beraturan ya. Dengan demikian, irregular verb itu juga sering disebut ya sebagai kata kerja tidak beraturan. Nah, perubahan kata kerja yang tidak beraturan ya atau irregular verb dari verb 1, verb 2, verb 3 itu tidak ada pola tertentu ya. Beda halnya dengan kata kerja beraturan. Jadi perubahannya itu teratur. Jadi cukup ditambahkan ed atau d aja setelah kata kerjanya. Contohnya seperti ini ya. Kalau irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Jadi verb one-nya adalah go, verb two-nya adalah went, verb three-nya adalah gone. Ya. Begitu juga untuk yang ini, buy, both, dan both. Jadi dia nggak teratur ya. Yang verb two-nya kadang bisa sama-sama verb three, kadang bisa berubah. Benar-benar tidak beratur. Yang eat ya, ate, eaten. Itu past participle-nya. Sementara kalau regular verbs, kata kerja beraturan ya, antara verb one, verb two, verb three. Jadi misalnya verb one atau kata kata kerja bentuk dasarnya kan finish. Jadi verb two-nya tinggal tambahin ed aja. Finished ya. Verb three-nya finished juga sama seperti verb two. Nah, verb one-nya like. Jadi verb two-nya dan verb three-nya sama, cara bacanya juga sama. Like, ya. Verb one-nya study, verb two dan verb three-nya juga sama ya. Studied, studied. Nah, jadi dari sini kamu bisa lihat ya, perbedaan antara regular verbs dan irregular verbs. Ya. Selanjutnya kita akan lihat ya, contoh-contoh kata kerja irregular verb yang menggunakan verb one, verb two, dan verb 3. Nah, verb one ini biasanya digunakan dalam kalimat simple present tense. Ya, sementara verb two dalam kalimat simple past tense dan verb 3 atau verb three ini dapat digunakan dalam kalimat present perfect tense. Nah, ini contoh kalimatnya ya. My father cut some fruits this morning. Ayahku memotong beberapa buah pagi ini. I came to my cousin's house yesterday. Aku datang ke rumah sepupuku kemarin. My brother has sent a letter from Indonesia. Kakak saya baru saja mengirim surat dari Indonesia. Nantinya di sini pakai verb to, verb 2 ya. I had bought some books last week. Aku membeli beberapa buku 1 minggu yang lalu. She went to the hospital because her friend had an accident. Dia pergi ke rumah sakit karena temannya kecelakaan. Ya. Jadi kalau dilihat dari berdasarkan pengertian tadi ya, contoh dan contohnya di yang sebelumnya ya sampai sini kira-kira Kamalika udah paham belum dengan struktur kalimat dan dari irregular verb Hmm, udah paham belum sampai sini? Kata kerja tidak beraturan. Ini artinya digunakan untuk past tense ya, simple past tense. Nah, ini kan simple past tense-nya untuk cut sama ya. Cut, cut, cut cara bacanya juga sama.
Oh, berarti tiga-tiganya itu sama. Sama untuk cut. Oh, Cut wow. ini kalau walaupun dia sama ya, dia termasuk kata kerjanya tidak beraturan. Kenapa gitu nih? Ya, ini kan come, bentuk pertama come, bentuk came, bentuk kedua came juga. Send pakai D, bentuk pertama, bentuk keduanya berubah pakai T. Ya, buy berubah menjadi bought. Go berubah menjadi went. Ya. Oke, kalau lanjut ya. Ini adalah daftar kata-kata kerja beraturan dan tidak beraturan ya dalam bahasa Inggris. Nah, aku akan kasih contohnya satu baris ya. Nanti Kak Malika mau mulai dari nomor 2 sampai terakhir ya. Lanjut. Yang pertama ya verb 1-nya adalah begin, verb 2-nya began, verb 3-nya began. Artinya dimulai. Lanjut Kak Malika. Mulai nomor 2 baris kedua. Oh, verb one-nya break, verb two broke, verb three-nya broken, Mm-mm. artinya membawa. Artinya apa? Lanjut, membawa. Kok membawa? Ayo, rusak. Rusak ya? Ya, Ya, kok membawa? jauh banget itu. Itu bring. Loh, kok bisa? Ayo Oh, ya gimana? Allah. Aku kebiasaan banget hafal bacanya. Berarti Ya, lanjut. otaknya belum connect ini. Gampang. Become. Oke, become, verb two-nya became, verb three-nya become, Mm-mm. artinya menjadi. Oke, lanjut. Verb one-nya buy, verb two-nya bought, verb three-nya bought juga, artinya membeli. Mm-mm. Verb one-nya bring, verb two-nya brought, verb three-nya brought, artinya membawa. Ya, aku koreksi sedikit ya. Cara membacanya broad. Jadi GH-nya nggak dibaca. Mirip-mirip ya sama boat. Kan boat ya, itu nggak pakai R. Yang ini broad. Ya, ada R-nya. Jadi Brought. GH-nya nggak dibaca ya. Yang atas juga GH-nya nggak dibaca. Oke, Coba diulang, Kak. yang mana nih? Yang broad itu. Verb one-nya bring, verb two-nya brought, verb three-nya brought, artinya membawa. Mm-mm. Ini. Verb one-nya bought, verb two-nya bought, verb three-nya bought, artinya Mm-mm. membangun. Terus verb one-nya catch, verb two-nya caught, verb three-nya caught, Yang artinya view belum nih. menangkap. Eh, Membangun belum. Membangun. ini udah tadi nih. Udah tadi. Oh ya. Iya, Oke, lanjut. create. Verb one-nya create, verb two-nya crab, verb three-nya crab, Ya. verb artinya merangkak. Ya. Aku baru tahu merangkak itu bahasa Inggrisnya create nih. Ya kan ada lagu ya. Kalau nggak salah Kukira lagunya siapa ya? no. Lagunya siapa? Judulnya Creep? Nggak bisa. Nggak tahu ya. Ada tuh Enggak. lagu terkenal banget loh zaman dulu. Tapi lagunya Aku kira bagus itu banget. kayak definisi horror creepy Oh iya. mungkin. Bisa, bisa jadi, bisa jadi. Oh, iya. Mm. Oke, lanjut, Oh, lanjut. lagunya Radiohead ya. Kalau kamu suka dengerin lagu alternatif, Hmm. Creep. Ya, lanjut. Hmm, lanjut. Choose, buktinya choose, buktinya chosen, Mm-mm. artinya terpilih. Mm-mm. Buktinya come, buktinya came, buktinya come, artinya Mm-mm. datang. Terus cost, buktinya cost, buktinya juga cost, harga, Iya, harga, artinya harga. ya. Lanjut. Oh, ini yang kata dia. Mm-mm. Verb one-nya cut, verb two-nya cut, verb three-nya juga cut. Iya, Artinya memotong. Verb one-nya dig, verb two-nya dug, verb three-nya duck, iya. artinya menggali. Mm-mm. Verb one-nya drain, verb two-nya drain, verb three-nya drain,
artinya bermimpi. Hmm. Dreamt, Eh, ya bacanya dreamt. Yang pertama dream, keduanya hmm, dreamt, ketiganya dreamt. dan Hmm. verbnya do, subjunya did, subjunya done. Ya. Oh, Miss, aku mau tanya, Mm-mm. kalau verb to itu bisa diartikan sudah nggak sih? Misalnya Ya, kayak she's gone, dia telah ya, pergi gitu ya. ya. Oh, Gone itu oke. tapi kan verb 3 ya. Mm-mm. Biasanya verb 3 itu dipakai untuk kalimat pasif pasif active voice ya. Pasif voice kayak gitu. Jadi kalau pasif dia kan pakainya verb 3. Kalau aktif dia pakainya verb 1. Jadi tergantung tenses ya biasanya. Hmm, oke, oke. Sampai did. Um, sampai verbnya do, subjunya did, subjunya done. Artinya Mm-mm. melakukan sesuatu. Lanjut, verbnya draw, subjunya drew, subjunya drawn. Artinya Mm-mm. menggambar. Verbnya drive, subjunya drove, subjunya driven. Artinya mengendarai. Mm-mm. Verbnya eat, subjunya ate, subjunya eaten. Artinya makan. Ya, Verbnya feed, subjunya fed, subjunya juga fed. ya. Artinya memberi makan. Mm-mm. Verbnya fight, subjunya fought, subjunya fought. Artinya berkelahi. Ya, Verbnya fall, subjunya fell, subjunya fallen. Artinya jatuh. ya. Verbnya find, subjunya found. Found, subjunya found. Mm-mm. Artinya menemukan. Give, subjunya gave, subjunya given. Artinya memberi. Mm-mm. Verbnya go, subjunya went, subjunya gone. Artinya pergi. Ya, Lanjut nih. ya. Ini cuma sampai Oke. sini doang kok. Sampai. Sampai. Oh, berarti ini Sampai sini lanjut ya aja. nih. Mm-mm. Nggak tahu sih, Langsung terserah aja, nih. boleh sampai kayak misalnya langsung have, had gitu. Oh, oke. Have, had. Artinya memiliki. Hit, hit. Artinya memukul. Keep, kept. Artinya menyimpan. Know, known. Artinya mengetahui. Lay. Artinya berbaring. Leave, left. Artinya meninggalkan. Lose, lose, lost. Artinya Mm-mm. kehilangan. Light, lit. Artinya Mm-mm. menyalakan. Make. Artinya membuat. Man. Ya, Apa ya? Bacanya man. ya meant. Oke. Artinya arti. Ya. Paid. Artinya membayar. Mm-mm. Played. Artinya bermain. Put. Artinya menaruh. Ring. Artinya Mm-mm. berdiri. Ridden. Artinya mengendarai. Risen. Itu beneran Rose nih. Iya, terus. Oh, artinya terbit. Shake, so, shaken, artinya menggoyangkan. Sang, artinya tenggelam. Run, artinya berlari. Swim, artinya berenang. Say, artinya berkata. Swim, artinya melihat. Sell, artinya menjual. Send, artinya mengirim. Set, set, set artinya mengatur. Sweep, swept, artinya menyapu. Spoken artinya berbicara. Stood, artinya berdiri. Taking, artinya mengambil. Torn, artinya merobek. Teach, taught, artinya mengajar. Told, artinya mengatakan. Think, thought, Ya, artinya berpikir.
Mm-mm. Understand, understood, understood artinya mengerti. Win, won, won artinya menang. Write, wrote, written artinya menulis. Wake, woke, woken artinya bangun. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Do you have any questions so far? Belum. Oke, kita lanjut ya ke exercise. Oke. Oke. Ibu membelikan kami beberapa pasang sepatu. Ibu kami, Miss. Mm-mm. Our mom bought us a pair of shoes. Ya. Our mom bought us some pair of shoes. Kami Mereka, mereka sudah membeli sebuah mobil baru. they bought, bought pula. They bought a new car. They have bought a new car. Kan ada kata Oh, sudah. Kayak oh, present apa? Present perfect ya. mm. Oke, selanjutnya. Mereka makan nasi setiap hari. They eat rice every day. They eat rice every day. Betul ya. Yes. Dia makan semangkuk sup ayam. Dia sudah makan, sorry. Dia sudah makan semangkuk sup ayam. Sudah apa artinya pakai verb apa? Pakai Verb, tree, um, verb to. tapi pakai has. Nggak usah. Oh, mm, mm. Bisa, bisa, bisa. Bisa ya, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oh. He ate a bowl of chicken soup. Ya, she ate a bowl of chicken soup. Apakah kamu sudah makan? Ini pakai verb berapa nih? Have you? Oh, fruit tree. Ya, Have you already eaten? ya atau bisa. Jadi already di sini sifatnya penegasannya. Jadi bisa Mm. already bisa dihilangkan. Have you eaten? Oh, Ya, okay. selanjutnya. Aku membuat roti pisang ini sendiri. Okay. Ya, Mm, ini pakai reflexive pronoun ya. yeah. I make. Atau I Hmm? made ya, Miss? I made, Oh, I made benar. I made this banana bread myself. ya, I made this banana bread by myself. By myself. Selanjutnya, mereka datang tepat waktu kemarin. Pakai verb apa? Fruit tree. Ya,
They came on time yesterday. Ya, they came on time yesterday. Kami belum pernah bertemu. We've never met. We have not Have we? met yet. Or we've not met yet. Ya, manajer saya baru saja meninggalkan ruang meeting. Manager siapa? Manajer saya baru saja meninggalkan ruang meeting. My manager just left the meeting room. Ya, my manager just left atau juga bisa pakai has just left the meeting room. Dia sudah pergi ke sekolah. Yang kelas ya. He has gone to school. Dia sudah pergi ke sekolah. Nggak bisa He's apa? gone. Gimana? Oh ya, he has already gone to school. Cuaca menjadi lebih panas. The weather became atau become ya? Became Okay, became more hotter. hotter aja. Jadi hotter itu kan udah ada er-nya, jadi nggak usah lagi pakai more. Oh, yeah. Ya, Okay. the weather became ya hotter. Hotter. Mania membawa kopi untuk semua orang. Nania membawa kopi untuk semua orang. Sonia brings a coffee to everyone. For everyone. For everyone. Oh. For. No. Jadi kalau bedanya for sama to itu ya, kalau to setelah kata to itu harus menggunakan kata kerja. Ya, bentuk pertama. Oh. To infinitive. Ya, kalau for setelah kata for itu harus menggunakan kata benda atau apa? Kayak everyone itu kan termasuk benda ya. Iya. Ya, jadi Nania ya, bring coffee for everyone. For everyone. Selanjutnya, aku membeli sepasang sepatu baru minggu kemarin. I bought a pair of new shoes yesterday. Minggu kemarin. Oh. Last week. Ya, last week I bought a pair of shoes atau a new shoes juga bisa. A new shoes last week. Marco datang lebih awal pagi ini. Pakai kata kerja bentuk ke? Ya. Marco came earlier this morning. Early aja. Ya. Yeah. Marco came early this morning. Oh. Potong kentang itu menjadi 4 bagian.
Kalau menjadi apa nih? Into. Oh, cut those potatoes into Four pieces. 4 pieces. Ya, sama kayak baju, ya nggak? Kalau baju, Mm-mm. kalau misalnya dua dua apa? Dua bagian gitu ya. Nah, makanya bisa two pieces. Kayak baju renang juga kan? Baju renang yang two pieces, bukan two piece. Ya. Mm. Selanjutnya, jadi cut the potatoes into four pieces. Mm. Aku menemukan dompet penuh uang tunai dan kartu kredit di toilet. I found a wallet full of money and a credit card in the toilet. Ya, I found a wallet full of cash ya. Tunai itu kan cash. And credit cards in the toilet. Mm. Mary jatuh dan lututnya lecet. Eh, Kalau lecet apa nih? Scratch? Eh, Lecet, lecet scrap ya. SCRAPED. itu langsung aja gitu. Langsung aja. Mary jatuh dan lututnya lecet. Oh, oh ya boleh ulang nggak Miss tadi? Ya, Mary jatuh dan Mm-mm. lututnya lecet. Mary fall and her knee scratched. Ya, atau bisa juga dibalik ya. Mary fall and scrap her knee. Oh, oke. Oke, selanjutnya dia mengirim orang tuanya uang setiap bulan. Apa tadi? Dia mengirim orang tuanya uang setiap bulan. He sent his parents money every month. Nah, kata kerjanya karena ada setiap bulan, kan artinya pengulangan nih. Kan masuknya Mm-mm. tenses apa? Part one. Verb one ditambah apa? Continue. Bukan. Ya, karena kan ada ini kan termasuk simple present tense. Jadi karena subjeknya terdiri dari satu orang, ya maka kata kerjanya ditambahkan s. She sends her parents money every month. Masih ingat nggak simple present tense? Kalau ada kata setiap, ya, kalau ada kata setiap, artinya kan habit ya, kebiasaan. Jadi Sorry Miss, si, suaranya hilang. Lagi tadi. ya,
Jadi kalau mengirim, dia mengirim orang tuanya uang setiap bulan. Jadi setiap bulan dia selalu mengirim uang ya ke orang tuanya. Maka kata kerjanya harus ditambah S karena subjeknya terdiri dari satu orang. Kan ingat Oh, simple present tense mm-mm. ya. Jadi she sends her parents money every month. Itu send verb one, Verb one tapi ditambah S. verb two-nya apa nih send? Send-nya pakai T kalau verb to-nya. Oh, Ya. hmm, Send oke. ya, suaranya tuh beda ya. Send, Mm-mm. send pakai D sama send pakai T itu beda. Send. Ya, jadi kalau misalnya kamu ngomong Terus, pakai verb one, jadi lidah kamu tuh di antara di langit-langit ya. Send. Kalau pakai ya Miss. T, di apa? Pas keluar gitu ya, lidahnya di antara dua gigi kamu. Send, Sense. ya kan? Oke. Selanjutnya, Anita sudah membersihkan rumah. Anita. Mm-mm. Hmm, Anita already cleaned the house. Ya, bisa juga kamu pakai has ya. Anita has already cleaned the house. Cleaned Ah, ya. already cleaned. Ya. Itu cleaned Mereka S cleannya ya? pakai Pakai bentuk S. ke enggak, Oh, enggak ya? enggak. Oh ya Bentuk karena ke kan berapa? udah ya. Bentuk ke berapa? Verb two Ya, cleaned ya ada ed-nya. cleaned. Cleaned. Kemudian kami membersihkan rumah kemarin. We cleaned the house yesterday. Ya, betul ya. We cleaned the house yesterday. Mereka membersihkan rumah setiap hari. They clean the house every day. Ya, they clean the house every day. Ini juga simple present, tapi karena subjeknya terdiri dari lebih dari satu, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan S ya. Yep. Selanjutnya, dia tidak mengundang semua orang ke pestanya. She doesn't invite everyone to her party. Invite. Invite. Ya. She doesn't invite everyone to the party. The party. Oke, selanjutnya, dia mengundang saya Sabtu lalu. Kok bisa? Bentar, Miss. Kok bisa? Nggak bisa, nomor urutnya apa? WHCH 150. Udah nggak bisa-bisa lagi. Apa tadi Miss bahasa Indonesianya? Ya, dia mengundang saya Sabtu lalu. Oh. He invites. He invited me last Saturday. Ya, he invited me
Last Saturday. Yep. Saya sudah mendengarkan lagu itu berkali-kali. I've already heard that songs multiple times. Bedanya heard sama listen apa? Mendengarkan, artinya sama-sama ya mendengarkan. Tapi Iya. ada nih bedanya. Tahu nggak? Nggak tahu, Miss. Jadi kalau hear itu mendengarkan tapi tidak sengaja. Kalau listen itu artinya mendengarkan dengan ada tujuannya ya. Kayak misalnya kamu nggak sengaja dengerin orang ngobrol, ya kamu bisa pakai hear. Tapi kalau kamu mendengarkan lagu, artinya kan ada tujuannya ya. Iya. Jadi pakainya listen. Listen. Pakai id ya, Miss? Ya pakai listen, ya ada id-nya. Listened. Karena ada kata sudah. I Yep. have Already listened to that songs multiple times. many times. Oh, many times. Karena apa nih? Ini masuknya uncountable ya. Uncountable and countable kalau kamu udah pernah belajar ya. Jadi Kalau kalau multiple count times berulang kali ya. Multiple. many times. Oke. Ya, selanjutnya kamu harus pergi sekarang. You have to go now. You have to go now, betul ya. Kami pergi ke pantai bersama keluarga saya kemarin. We went to the beach with my family yesterday. Ya, we went to the beach with my family yesterday. Oke. Kami makan sayur setiap hari. We eat vegetables every day. Ya, we eat Vegetables. vegetables. Ya, every day. Sudahkah kamu memakan sesuatu di rumah? Have you eaten something at home? Ya, have you eaten something at home? Sebentar, ini aku cari sedikit ya. Dia menulis surat 2 hari yang lalu. He wrote a letter 2 days ago. Ya, he wrote a letter 2 days ago. Gimana? Aku kan ujian bahasa Inggris minggu lalu. Iya. Terus gurunya nanya buat soal bahasa Inggris, biodata gitu. Apa ya pertanyaannya? Bentar, aku ingat. Oh, where do you live? Katanya. Terus aku jawab, I live in Medan, Ambai Street number 19. Itu benar, I live in? I live on. Oh iya, aku pakai on. Sebentar, ada nomornya nggak? Iya. Harusnya pakai at kalau Iya pakai kan? ada nomornya. Cuman karena ada komanya gitu, jadi aku nggak pakai. Jadi I live on Medan, koma, Ambai Street number 19. Oh, tapi seharusnya pakai at ya kalau ada nomornya lengkap komplit gitu. Harus pakai at, artinya kan lebih spesifik. Kecuali kalau cuma nama jalan aja. Kalau nama jalannya aja pakai on. Kamu udah pernah belajar preposisi kan?
Iya, Iya, iya kan? iya Ya aku mau udah. jawab. Aku mau Hah? jawab karena cuman karena aku kira ada komanya itu, jadi yang Oh, numbernya itu nggak termasuk gitu. tapi ternyata gimana? Termasuk sih harusnya ya. Iya, harusnya. Tapi udah dinilai belum? Oh belum, Oh, belum. belum ada dikasih tahu sih. Oh, belum. Jadi baru kapan ujiannya? Baru minggu lalu? Mm-mm. Hmm. Ya, harusnya pakai add ya, karena kan lengkap sama nomor rumahnya. Jadi Mm-mm. artinya alamatnya tuh lebih spesifik gitu ya. Kayak misalnya kamu misalnya nih, kamu diundang wawancara gitu ya, wawancara kerja. Nah, di alamatnya itu ada apa namanya lengkap spesifik gitu ya. Ada nama bangunannya, nama gedungnya, nomor lantainya, segala macam alamatnya jelas itu pasti pakai add. Oh oke. Jadi karena dia lebih spesifik ya kan, gitu. Oke, selanjutnya. Hmm. Bayi itu minum sebotol susu 1 jam yang lalu. The baby drank a bottle of milk 1 hour ago. An hour ago. Oh ya, an hour. Ya, selanjutnya. Mereka membangun rumah itu setahun yang lalu. They bought the house 1 year ago. They Built. Kayak membangun apa? Membangun. built. Kan ya, Miss? Build. Built. Ya, tadi kamu bilang apa sih? Kayak nggak jelas gitu deh. Build. Oh, harusnya kan ada setahun yang lalu, jadi pakai verb to. Build, Itu, pakai T. oh, tapi aku salah pronunciation-nya sih kayaknya. Iya, Aku pakai LT soalnya. emang harus pakai LT. Build. Iya, cuman salah baca tadi bacanya build. Oh, iya, aku dengernya kamu ngomongnya pakai D, build. Iya, build. Build. Coba selanjutnya ya. Saya Oke. telah berenang di kolam ini selama 1 jam. Swam kan, Miss? Swam, bacanya swam. Swam, tulisannya swam, bacanya swam. Swam, SWAMP. Ya, nggak pakai P. Oh, swam. Dari bentuk pertama swim, swam, swam. Swim, Swim, swam. swam. Ya, ini bentuk kedua, 1 jam kan. Jadi Oh, apa? oh, berarti verb to. Iya, kan Oh, aku past kira. tense, 1 jam yang lalu. Maksudnya 1 jam. Dia telah berenang di kolam selama 1 jam. Kan udah bentuknya tuh ya, apa? Present perfect ya, pakai have. Mm-mm. Mm-mm. Aku kira kalau pakai have itu verb three. Hmm. Ini kira-kira bentuk berapa nih? Swim. Swim itu kan bentuk pertama. Ya, Jadi kalau bentuk kedua dan ketiganya apa? swam. Ketiganya swam. Bentuk ketiganya Swam. swim kan bentuk pertama. Mm-mm. Jadi bentuk keduanya itu swam. Swam ya bacanya swam. Tulisannya swam, bacanya swam. Bentuk Swam. ketiganya Swam. ya tulisannya SW mm-mm, UMP. nggak pakai P. Eh, Kalau berenang apa? Nggak pakai P kan? SWIM. Swim. tapi di yang Miss kasih ada P-nya.
Oh, salah kali. Oh iyanya. Bentar. Coba aku cek. Itu artinya berenang. Mm-mm. Salah kali itu ya. Swim. Berenang. Bentar. Swim, 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 swim. Enggak kok. Enggak ada P-nya. Enggak ada P-nya. Yang verb 3 Iya, enggak ada. masa sih? Ntar aku foto. Coba bentar aku cek ya. Yang aku kirim ke Malika. Ada P-nya apa enggak? Iya aku tengok dari yang dikirim. Oh iya, salah ya. Salah. Harusnya Oke. nggak ada P-nya. Ya. Soalnya yang pertama sama kedua kan nggak ada P-nya. Mm-mm. Aku kira yang ketiganya ada T-nya. Nggak ada ya. Oke. Jadi tulisannya swum, bacanya swam. Mam. Yang, jadi kalau misalnya kan dalam bahasa Inggris tuh yang ada huruf U itu bacanya A, yang ada A itu bacanya E, ya kan? Mm. Baca yang I dibaca I. Mm. Oke, selanjutnya, bentar. Oke, dia telah meminjamkan novel ini selama sebulan. Meminjamkan Mm-mm. atau meminjam, Miss? Apa? Meminjamkan apa? Lend ya. Ya, pakai T ya. Oke. Apa tadi bahasa Indonesia, Miss? Dia telah meminjamkan Heeh. novel ini selama sebulan. Oh. He has lent this novel for a month. Diulang? He has lent this novel for a month. Ya. She has lent this novel for a month. Selanjutnya, dia sudah pergi ke Jakarta sejak 2015. He has gone to Jakarta since 2015. Diulang pakai apa tadi? Bentuk Gone, kata gone ya. has gone. He has already gone to Jakarta since 2015. Oh, Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang ini? hmm. Yang verb to itu ada batas waktunya nggak, Miss? Kalau verb to ada ya kemarin kayak gitu-gitu ya. Karena verb to itu kan artinya lampau ya. Jadi kalau misalnya udah 1 detik yang lalu udah berubah ya langsung pakai verb to. Kalau 1 bulan? 1 bulan ya tetap. Tetap. Jadi mulai dari 1 detik yang lalu sampai setahun sampai itu pokoknya yang lalu ya langsung pakai berubah verb to. Hmm. Oke, coba lagi ya. Hmm. Nih, ibuku menyapu lantai kemarin. My mom swept the floor yesterday. Suapnya bentuk keberapa? Two. Ya, pakai T ya. My Yep. mother atau my mom swept the floor yesterday. Tamu itu menelpon saya 1 jam yang lalu.
You called me 1 hour ago. An hour ago. An hour ago. Ya. The guest atau tamu kan? The You. guest called me. Oh, tamu. Iya, tamu. Kira kamu. Kamu. Mirip ya. Oh, The iya, iya. guest called me an hour ago. Oke. Kami meminjam buku-buku ini 2 hari yang lalu. We borrowed these books 2 days ago. Nah, kalau buku-buku ini, ya kan artinya lebih dari satu ya. Jadi pakainya these. Yeah, this. Ya. We borrowed these books 2 days ago. Kemudian dia membersihkan sepedanya kemarin. Hmm. He cleaned his bike yesterday. Ya, bike atau bicycle ya. Jadi bike itu versi American, bicycle itu versi British. Ya, selanjutnya, kamu telah menggambar gambar ini sejak 2017. You have drawn this drawing since 2017. Gambar ini apa? This paint. Kok paint? Paint This kan lukisan. Kalau gambar? drawing. Apa ya, Miss? Drawing. Picture ya. Picture. Oh iya, this. Picture. Kira Ya, udah benar. foto Kenapa? gitu. Kalau foto ya bisa pakai photograph. Photograph. Oke. Ini aku kasih PR ya, Kak. Ya, Miss. Bikin kalimat seperti biasa. Oke. Kalimat. Paragraf deh ya. Yep. Membuat paragraf menggunakan regular dan regular ya. Verbs. Sebentar. Maksudnya ini dalam bentuk past tense gitu, Miss? Bebas, bebas. Gak harus past tense ya? Oke. Disesuaikan aja dengan sentence-nya nanti kayak gimana. Ya, ya. Oke. Oke. Itu ya PR-nya. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum ada, Miss. Kayaknya aku masih harus ingat-ingat aja sih kosakatanya. Ya, memang harus dihafal ya kayak gini tuh. Dihafal dan harus dipraktekkan sih, Kak. Oh. Ya, jadi biar semakin cepat banyak praktis gitu ya. Biar cepat ingat di kepala. Oke. Ya, kalau memang nggak ada lagi pertanyaannya, kita selesaikan sampai sini ya. Ya. Dan kita ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Thank you so much, Kak Malika. Have a good night. Ya, good. You too.